Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu ya Bunda hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah senantiasa berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Di antaranya nikmat hidup, nikmat umur yang panjang, serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena banyak di antara saudara kita yang diberikan nikmat umur yang panjang, namun belum bisa untuk bersama dengan kita pada subuh yang mulia ini. Diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan justru masih belum juga bisa bersama dengan kita. Maka pada subuh yang mulia ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Sekiranya kita mensyukuri nikmat hidup, nikmat umur yang panjang, insyaallah wabil khusus yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahkan ayat tersebut sering kita baca di dalam solat kita. Jika di dalam solat kita doa iftitah solat kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, maka di penghujung nanti kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam solat kita selalu berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sesungguhnya solatku ya Allah. Wa nusuki dan sesungguhnya ibadahku. Wa mahyaya wa mamati sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala segala ibadah yang kita lakukan, dan bahkan hidup dan mati kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini juga di dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Jadi salah satu tujuan kenapa Allah menciptakan kita umat manusia ini, salah satu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi segala sesuatu yang baik yang kita lakukan itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mampu melaksanakan sholat, puasa, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Sungguh ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika kita berangkat dari rumah untuk berusaha, bekerja, ada yang berdagang ke pasar, ada yang buka kedai,
ada menjadi guru, menjadi dosen dan lain sebagainya. Ketika kita berserah diri kepada Allah, berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, meskipun kita pergi ke pasar belanja dan lain sebagainya, ternyata sepanjang dalam perjalanan itu juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hadirin kaum muslimin, pada subuh yang mulia ini, ketika kita hadir di dalam sebuah majlis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya sama dengan ketika seseorang itu mampu melaksanakan salat sunnah 100 rakaat. Subhanallah. Padahal hadir kita di majelis ilmu, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, setiap kita hadir di majelis ilmu, itu ternyata kita sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita menyimak majelis ilmu tersebut itu sama, kalaupun seandainya ada yang mampu melaksanakan salat sunnah 100 rakaat, itu sama pahala yang diberikan ketika barangkali kita duduk entah ada setengah jam. Subhanallah. Jadi begitu mulianya ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, hadirin kaum muslimin. Bapak, Ibu, Bunda, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan hidup kita sebagai diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang diciptakan oleh Allah, setiap yang bernyawa, manusia ini akan mengalami yang namanya kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya kita dengan sebuah kematian, kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan kita. Akan tetapi kematian itu merupakan langkah awal ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita dalam rangka untuk beribadah. Karena ketika kita sudah dimatikan, kematian itu ada dua pembagiannya. Ada kematian yang husnul khotimah, kematian yang baik, kematian yang menyenangkan, dan ada pula kematian yang su'ul khotimah. Semoga kelak kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperoleh kematian yang husnul khotimah. Jadi setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat, akhir hayat kita itu diberikan dua tempat oleh Allah. Bagi manusia yang rajin beribadah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka esok akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita dimasukkan ke dalam surga, otomatis neraka. Maka Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau kita tanya hati nurani kita masing-masing, kalau matinya nanti pasti masuk surga. Itu yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, sebetulnya hari ini barangkali kita yang ingin merindukan masuk ke dalam surganya Allah. Kita pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan umat manusia yang dirindukan oleh surga. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti dari konsep hadis ini bukan kita lagi yang pengen masuk surga, akan tetapi surga itu sebetulnya yang sudah merindukan kita ini umat manusia. Manusia seperti apa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini. Yang pertama adalah ta'lil Quran.
Siapa? Manusia yang cinta kepada Al-Quran. Manusia yang rajin membaca Al-Quran. Manusia yang senantiasa mentadabbur Al-Quran. Nah, ini ternyata golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah ini ibadah-ibadah yang kita lakukan, ternyata di balik ibadah yang kita lakukan itu surga yang akan merindukan kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dengan apa kita membaca Al-Qur'an? Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu ia besok akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi kita, subhanallah. Jadi ternyata hadirin kaum muslimin, besok di hari kiamat dengan bacaan Al-Quran kita di dunia ini, ternyata bacaan Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Subhanallah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam min harfun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, ternyata kita sudah menyebutkan 3 huruf. 3 huruf dibalas 10 kali lipat menjadi 30 kebajikan, subhanallah. Belum lagi kita menghatamkan Al-Quran. Belum lagi setiap saat sebelum sholat, sesudah sholat kita baca Al-Quran. Subhanallah. Begitu kemuliaan bacaan Al-Quran, maka dengan itu wajar Allah balas. Siapa yang cinta dengan Al-Quran, maka dibalas rindunya surga itu kepada orang-orang yang senantiasa menghiasi kehidupannya dengan Al-Quran. Yang kedua, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dirindukan oleh surga itu wahafizil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari apa? Lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lisannya selalu dihiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka sebaliknya, seseorang yang tidak mampu untuk menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Lidah lunak tiada bertulang, tapi kalau sudah lidah yang mengumpat, lidah yang berbohong, lidah yang subhanallah menipu dan lain sebagainya, ini balasannya tentu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita wahafizul lisan, insyaallah kita diberikan kemudahan dalam rangka menjaga lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin, siapa orang yang dirindukan oleh surga? Wa mut'imil ji'an.
yakni orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang lain, orang yang selalu memberi makan kepada orang lain, orang yang selalu menginfak hartanya di jalan Allah, menginfak sedekahkan, menengok siapa yang membutuhkan, dia selalu memberikan bantuan dan pertolongan. Maka kesempatan yang seperti ini, ibadah yang kita lakukan seperti ini, ternyata bukan kita lagi yang pengen masuk surga, akan tetapi surga yang akan merindukan kebiasaan ibadah yang sudah kita lakukan di dunia ini. Yang keempat, yang terakhir, hadirin kaum muslimin, was-shaimina fi syahril Ramadan. Siapa golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah? Tentu orang-orang yang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini dalam arti kata bukan hanya saja puasa wajib di bulan suci Ramadan, tentu mereka dengan menghiasi kehidupannya dengan melaksanakan puasa sunnah. Hadirin kaum muslimin, barangkali materi kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita, terlebih bagi diri saya pribadi. Insyaallah ilmu yang bermanfaat ini bisa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.